potensi pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Ini bukan slide yang panjang, ini slide-nya pendek saja. Ini mungkin lebih untuk kita bisa lihat high level-nya aja gitu ya. Sekilas tentang tempat saya bekerja dulu, mungkin kalau boleh. Saya bekerja di Climate Policy Initiative. Saya Albertus Prabu Siagian di Climate Policy Initiative. Kami adalah sebuah global think tank, markasnya di San Francisco. Di Indonesia sendiri, kami ada sejak tahun 2014. Kami memberikan advisory service untuk pemerintah biasanya, di mana advisory ini biasanya terkait dengan kebijakan-kebijakan perubahan iklim, lebih khususnya lagi di bidang pendanaannya. Karena kita tahu ketika kita ingin melakukan sesuatu terkait perubahan iklim, banyak proyek yang harus dilakukan, pertanyaannya uangnya dari mana, seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama ya, untuk diri kita sendiri, kalau kita bertanya seberapa besar potensi Indonesia, itu pertanyaannya agak loncat. Pertama kita harus tanya dulu, emang cuma itu aja yang harus diukur gitu ya. Nah, ketika kita bicara potensi energi terbarukan itu, kebanyakan orang hanya langsung kepikirannya, misalkan pembangkit surya itu potensinya sekian mega, pembangkit angin itu sekian mega. Iya, tapi itu belum semuanya. Kalau menurut saya ada banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan. Yang pertama pastinya potensi geografis, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Itu natural factor ya, itu sifatnya given. Kalau sebuah fungsi itu sifatnya given, nggak begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Ya Indonesia di sini kita nggak bisa pindah ke lokasi lain di bumi. Terus yang kedua pastinya kita harus lihat juga ya seberapa besar potensi labor kita. Jadi jangan sampai hanya karena potensi secara geografisnya besar, tapi habis itu kita lupa gitu ya lihat potensi labornya, apakah kita ready atau tidak. Terus juga kita harus melihat kapasitas dari manufacturing kita, apakah kita sanggup menyimbanginya. Yang keempat, supporting infrastructure ya. Jadi apakah misalkan transmission and distribution-nya itu juga cukup. Kita kan juga pengen nggak cuma asal bikin pembangkit listrik terbarukan. Kebanyakan itu adanya di remote areas. Harus juga dipikirkan bagaimana nyambungin listriknya ke pusat kota. Dan juga energy storage-nya juga harus dipikirkan ya. Karena kan namanya juga terbarukan, itu intermittent ya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Misalkan angin atau sinar matahari, jadi harus bisa disimpan untuk stabilisasi sistem. Terus juga untuk uang, financing power, ini juga kita harus lihat seberapa besar sih potensi kita untuk mendanai, seberapa kuat sih kita untuk mendanai. Karena proyek-proyek renewable ini biasanya tipikalnya capex-nya gede, tapi OPEX-nya kecil. Misalkan kayak bikin PLTS, capex-nya besar, tapi kan sebenarnya mengoperasikannya nggak sulit, karena kan ya kita nggak gonta-ganti bahan bakar, kayak coal, diesel, atau gas, yaitu matahari ya ada di situ aja, kita pantengin aja terus. Nah, tapi ini artinya kita butuh jumlah uang yang besar di depan. Bagaimana uang ini bisa datang dari mana? Ada nggak potensinya? Itu juga harus yang kita pikirkan. Terus terakhir tentang demand side-nya. Karena ketika kita bicara apakah potensi EBT itu di Indonesia itu besar atau tidak, cukup atau tidak, itu semua sifatnya relatif terhadap ya seberapa besar demand-nya itu sendiri. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan. Tadi terkait dengan manufacturing capacity, paling saya juga mau sebutkan ketika misalkan kita mau bikin EBT, kita juga harus pikirkan ya komponen-komponennya datang dari mana. Apakah kita mau impor atau kita mau produksi sendiri? Apakah kita sanggup produksi sendiri? Gitu ya. Terus bahan bakunya juga datang dari mana? Misalkan kalau panel surya, pasir kuarsanya datang dari mana? Seperti itu. Oke, lanjut. Ini tentang potensi geografis kita when it comes to renewables. Setiap provinsi itu punya keunikannya masing-masing, ya. Tapi long story short, saya cuma mau bilang bahwa in aggregate di Indonesia itu potensi renewable itu diestimasi sebesar 443 gigawatt. Nah, dari 443 gigawatt ini, 10 gigawatt diantaranya sudah jadi kapasitas terpasang.
62 gigawatt lainnya secara teori ya bisa dipakai untuk mereplace brown power plant yang ada sekarang, meskipun sulit ya, makanya saya bilang secara teori. Terus sisanya itu secara teori juga bisa dipakai untuk mengekspand current installed capacity sekarang up to 6%, six times ya, 6 kali. Nah, tapi paling yang ingin saya highlight itu ini, geographical mismatch between sumber energinya sama demand-nya. Misalkan Jawa, ya. Jawa itu kan populasi sama GDP-nya 60% lah dari Indonesia. Tapi potensi EBT di Indonesia itu di Jawa itu cuma 19%. Saya refresh ya, kayaknya kalimatnya bukan seperti itu. Tapi hanya 19% potensi renewable di Indonesia itu ada di Jawa. Ini saya bikin sebuah chart sederhana ya, kiri sama kanan. Yang kiri ini membandingkan populasi sama potensi EBT-nya, yang kanan ini ekonomi sama potensi EBT-nya. Ini yang garis biru itu 45 derajat, jadi maksudnya along that line gitu ya, itu equal gitu ya. Misalkan suatu pulau itu ya di situ 20% penduduk Indonesia ada di situ, potensi EBT Indonesia 20% juga ada di situ. Kalau di atas garis biru itu berarti aman lah pulau itu gitu ya. Sementara kalau di bawah dia nggak aman, populasinya banyak atau ekonominya besar in relation atau in relative term to dia punya renewable potential. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita ingin membangun renewable power plant di tempat yang dimana potensinya paling banyak, itu most likely it means kita membuatnya di tempat yang low demand di luar Jawa, yang memberikan kita sedikit alasan kenapa kita mau bangun in the first place. Makanya mungkin untuk meng-achieve economies of scale, ya renewable power plants di luar Jawa harus bisa difasilitasi agar listriknya bisa dijual ke Jawa, mungkin lewat grid. Saya nggak tahu gimana ya, tapi mungkin kalau bisa, atau ya diekspor gitu ya. Misalkan di Kalimantan ya kita ekspor ke Malaysia, di Papua kita ekspor ke Papua Nugini, atau misalkan di Nusa Tenggara kita ekspor ke Timur Timur. Nah, mungkin ini ide saya aja, tapi mungkin ini saya juga nggak tahu ya detailnya seperti apa. Namanya juga ini ide aja. Mungkin juga ketika kita bikin renewable power plant di tempat yang remote, mungkin itu juga satu momentum untuk membawa aktivitas ekonomi ke tempat itu. Jadi sekalian itu momentum untuk meredistribusikan ekonomi kita di Indonesia. Nah, ini udah 2 slide terakhir. Selain mengakses berapa banyak potensi EBT secara geografis, kita juga harus mau mengakses faktor-faktor lain ya. Misalkan labor tadi seperti yang saya bilang. Kita harus lihat potensi labornya apakah memang sudah mencukupi juga gitu ya. Jangan sampai EBT-nya banyak tapi labornya nggak ready gitu. Apakah politeknik kita, universitas kita itu udah banyak program terkait EBT. Apakah Litbang, R&D itu juga sudah terjalin bagus antara akademia sama renewable company di renewable. Terus juga untuk mereka yang transition dari brown sector ke green sector, apakah labor reskilling facility itu ada gitu ya, insentif. Terus manufacturing capacity, apakah bahan bakunya ada, apakah kita punya technical know-how yang strong, apakah ada strong backward and forward industrial linkage gitu ya, supaya ketika kita memutuskan misalkan panel surya kita produksi di Indonesia, itu kita bisa pastikan ada multiplier effect di situ. Terus supporting infrastructure ya pastinya kita harus pastikan apakah emang juga TND grid-nya ada, apakah energy storage-nya ada, even yang lebih simple lagi gitu ya, apakah jalan menuju tempat yang remote di mana kita akan bikin pembangkit EBT itu ada. Terakhir tentang financing power ya, nah ini juga penting. Sekali lagi ya, duit yang dibutuhkan gede untuk bikin proyek-proyek EBT di Indonesia. Itu mau dibayar oleh pemerintah atau swasta atau keduanya. Kalau pemerintah, apakah APBN kita cukup? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan sama swasta, apakah insentifnya menarik untuk swasta step in? Terus terakhir, kalau misalkan nggak ada yang punya uang, berarti mesti apa? Mesti utang. Oke. Tapi apakah interest rate-nya juga menarik? Karena renewable project ini tend to be risky ya. Jadi biasanya akan dikasih interest rate yang tinggi juga. Nah, itu disinsentif lainnya.
Sama terakhir, power demand-nya juga harus dipikirkan ya. Apakah potensi EBT kita cukup atau enggak itu kan semua in relative terms ya. So how high the power demand itself. Kalau tadi dilihat potensi EBT tinggi, besar. Itu kalau secara teori bisa dibikin jadi kapasitas terpasang itu 6 kali lipat hari ini. Jadi sebenarnya sih mungkin dari production side-nya itu cukup untuk mensatisfy power demand kita di masa depan gitu ya. Mungkin even lebih cukup lagi karena pemerintah kan juga menggalakkan ini ya, energy efficiency program. Jadi supaya kita lebih hemat energi lah, katanya gitu. Tapi yang jadi permasalahan ini, subsidi listrik itu kan kita tahu secara fiskal unsustainable ya. Dan mungkin suatu hari itu akan di phase out. Nah, yang kita masih nggak tahu apakah tanpa subsidi, masyarakat Indonesia yang sensitif itu mampu beli listrik yang listriknya diproduksi oleh EBT. Sementara beberapa sumber EBT itu LCOE-nya masih tinggi.